Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Jejak digital Anwar Abbas MUI di masa SBY dan Presiden Jokowi, ditulis oleh Nafis Siward. Mungkin banyak yang tidak tahu ada perbedaan kelakuan oknum MUI di masa pemerintahan SBY dan Presiden Jokowi saat ini. Ada yang mau tahu? Mari kita bahas lebih dalam secara perlahan namun pasti. Pertama, umat dan rakyat Indonesia harus paham bahwa Majelis Ulama Indonesia ini ternyata sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Tidak percaya? Coba perhatikan link situs MUI yang beralamatkan di mui.org.id sejarah MUI. Dalam situs tersebut jelas tertulis jika MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Setiap LSM pasti membutuhkan biaya untuk operasional mereka. Salah satu pemasukan uang yang besar bagi MUI selama ini adalah dari sertifikat halal. Penulis tidak masalah jika makanan dan minuman memiliki sertifikat halal. Toh dalam aturan agama memang tidak boleh makan dan minum yang haram. Tapi penulis juga bingung, apa hubungannya sertifikat halal untuk kulkas, makanan kucing, panci, rantang, wajan, dan tisu toilet? Barang-barang di atas bukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Lalu kenapa mesti mendapatkan sertifikat halal? Apakah ini taktik bisnis yang saling menguntungkan? Perusahaan elektronik sengaja membuat sertifikat halal untuk kulkas karena mereka tahu mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sehingga dengan adanya sertifikat halal tersebut, mereka berharap produknya akan dibeli oleh puluhan juta rakyat Indonesia. Hitungan kasarnya, jika satu kulkas yang sudah memiliki sertifikat halal harganya 1 juta rupiah dan 150 juta rakyat muslim membelinya karena ada sertifikat halal, bisa dibayangkan berapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan hanya dari satu produk saja. Jadi semakin banyak perusahaan yang membayar sejumlah uang untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI, maka semakin banyak pula pemasukan bagi mereka. Sebuah hubungan yang saling menguntungkan, bukan? Pertanyaannya, ada yang tahu berapa banyak uang yang masuk ke MUI dari program sertifikat halal? Jadi ingat pernyataan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Muhammad Yasin pada tahun 2014 silam yang mengatakan bahwa pemasukan yang didapat Majelis Ulama Indonesia atau MUI tidak bisa dipertanggungjawabkan. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Inspektorat tidak bisa mengaudit MUI, kata Yasin. Yasin mengatakan audit sertifikasi laiknya diurus negara. Pemasukan sertifikat halal juga harusnya masuk penerimaan negara, bukan pajak, sehingga otoritas sertifikasi halal wajib diaudit secara berkala. MUI hanya melakukan sesekali audit, itu pun kalau dibutuhkan, ujarnya. Yang bisa masuk mengaudit MUI sekarang, kata dia, hanyalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Aneh tapi nyata, sebuah LSM bernama MUI yang lahir pada tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta atau pada masa Orde Baru sampai masa pemerintahan SBY bisa memegang kewenangan penuh atas proses sertifikasi halal sejak pendaftaran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat, dan kita rakyat kecil tidak pernah tahu berapa banyak uang hasil sertifikasi halalnya. Tidak heran jika pihak MUI pernah memuji prestasi SBY setinggi langit di akhir masa jabatannya pada tahun 2013 silam. MUI merasa bersyukur dan memberikan apresiasi karena negara kita telah mencapai prestasi yang luar biasa, bahkan lebih dari negara-negara lain, ujar Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan dengan SBY tersebut, Ma'ruf didampingi jajaran Ketua MUI antara lain Anwar Abbas DKK. Pada tahun 2015 kita juga mendapatkan informasi dari Ketua Bidang Perekonomian dan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Amidan Sabirah, bahwa alokasi bantuan dari pemerintah ke MUI sebesar 3 miliar rupiah bermula sejak era pemerintahan SBY. Saat itu MUI melakukan audiensi dengan Presiden untuk mengajukan dana untuk penyelenggaraan operasional MUI sebesar 30 miliar rupiah yang dianggap rasional sesuai dengan kebutuhan MUI. Setelah itu kedua belah pihak menyepakati anggaran untuk MUI menjadi 10 miliar rupiah. Akan tetapi seiring penerapan kebijakan anggaran di semua lembaga dan kementerian, dana bantuan dipangkas 70% menjadi 3 miliar rupiah. Selama 6 tahun berjalan kita dapat 3 miliar rupiah. Pada tahun 2014 anggaran itu tersendat karena dinilai tidak punya payung hukum. Lalu keluar Perpres nomor 191 tahun 2014 yang membolehkan negara memberikan bantuan pendanaan kepada MUI, kata Amidan Sabirah. Pada saat yang bersamaan, Amidan Sabirah juga komplain jika pemerintahan Presiden Jokowi saat itu belum mencairkan dana bantuan sosial. Ya, sampai saat ini 2015 nyatanya belum turun. Kami harap secepatnya bisa turun, kata Amidan. Untuk tahun anggaran MUI tahun 2015, Menteri Agama saat itu mengatakan jika pemerintahan Presiden Jokowi menggelontorkan dana bansos sesuai pengajuan program
bukan dalam bentuk uang tunai langsung. Pada tahun 2019 lalu, di mana Presiden Jokowi, sertifikasi halal tidak lagi menjadi kewenangan MUI, tetapi diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama atau Kemenak. Pada tahun 2021, Kemenak juga mengeluarkan sertifikat halal bagi UMKM secara gratis. Entah berapa banyak pemalsuan dari program sertifikat halal yang diterima MUI selama ini, tetapi sekarang kewenangan tersebut diserahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama atau Kemenak yang merupakan bagian resmi dari pemerintah Presiden Jokowi. Lalu bagaimana dengan jejak digital Anwar Abbas yang merupakan salah satu petinggi di MUI? Yuk kita bahas lebih dalam. Setelah ditelusuri, ternyata nama Anwar Abbas ini sudah ada di dalam kepengurusan MUI sejak periode 2005 hingga 2010, periode 2010 hingga 2015, periode 2015 hingga 2020, dan juga masih tetap bertahan di MUI untuk periode 2020 hingga 2025 nanti. Penulis sempat berbahagia ketika Nen Syamsuddin yang setuju penguasa Orde Baru atau Soeharto diberikan gelar pahlawan dan geng 212 seperti Bahtiar Nasir, Zaitun Rasmin, Yusuf Martak DKK terdepak dari kepengurusan MUI sejak tahun 2010 lalu. Tetapi penulis masih heran kenapa Anwar Abbas ini masih ada di dalam MUI saat ini. Bukankah beliau pernah mengatakan bahwa oposisi yang menamakan dirinya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau Kami adalah gerakan moral dan diperlukan gerakan moral, tapi admin kami di Medan malah ngaku ada ajakan untuk membuat kerusuhan di Indonesia seperti tahun 1998 silam. Apakah gerakan membuat kerusuhan ini gerakan moral ya Pak Anwar Abbas? Penulis pernah mengangkat jejak digital Anwar Abbas ini meminta penghargaan Nobel Perdamaian yang diterima oleh Ahmad El-Baradei dicopot karena menurutnya El-Baradei ini adalah salah satu seorang tokoh ulama di balik penggulingan Presiden Morsi yang terpilih secara sah dan demokratis. Meskipun linknya sudah dihapus dalam situs internal Muhammadiyah setelah penulis up info ini tahun 2020 lalu, tetapi jejak digitalnya masih bisa dilihat. WKWKWK. Jika Anwar Abbas membela Morsi dengan dalih Morsi adalah Presiden Mesir yang terpilih secara sah dan demokratis, lalu kenapa Anwar Abbas mengatakan pihak oposisi kami yang anti terhadap Presiden Jokowi sebagai gerakan moral? Bukankah Presiden Jokowi merupakan Presiden Indonesia yang terpilih 2 kali secara sah dan demokratis seperti Morsi? Pada tahun 2020 lalu, Anwar Abbas ini pernah mengancam mundur dari Sekjen MUI terkait rencana sertifikasi penceramah. Faktanya, program sertifikasi penceramah ini diusulkan sendiri oleh MUI tahun 2018 lalu. Ups, katanya mau mundur, tapi beliau masih di MUI sampai tahun 2025 nanti. Hihihi. Yang terbaru, Anwar Abbas mengatakan Presiden Jokowi cukup 2 periode karena rakyat sudah muak. Rakyat yang mana? Rakyat proyek mangkrak Hambalang warisan SBY yang pernah dipuji oleh MUI karena SBY orang pertama yang membuat program bansos ke MUI 3 miliar rupiah. Lagi pula jika rakyat muak dengan Presiden Jokowi, kenapa beliau bisa terpilih lagi secara demokratis oleh mayoritas rakyat Indonesia sebagai presiden di Indonesia untuk periode kedua? Akhir kata, apakah sebuah kebetulan jika Anwar Abbas yang sudah lama di MUI ini tidak suka dengan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi tidak meneruskan bansos ke MUI sebanyak 3 miliar rupiah dalam bentuk uang seperti masa SBY? Apakah ini juga terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi yang mengalihkan kekuasaan sertifikat halal yang selama ini menjadi sumber pemasukan besar bagi MUI kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama atau Kemenak? Silakan rakyat menilainya sendiri. Salam Nafis Stewart. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Stewart TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.